Cerita ini diambil dari kisah seorang anak laki-laki yang bernama Dani. Dia menceritakan tentang sejarah kakeknya. Sebut saja si Abah. Berawal dari cerita bapaknya, bahwa si Abah pernah mengalami perang melawan penjajah waktu itu. Dan anak laki-laki itu memiliki rasa ingin tahu tentang apa yang kakeknya alami waktu zaman penjajahan. Pergilah anak laki-laki itu ke rumah si Abah, yang pada waktu itu sekitar tahun 2013. Umur si Abah sudah mencapai 90 tahun lebih. Anak laki-laki itu pun bertanya kepada si Abah, "Bah, apa benar pernah melawan penjajah waktu itu?" "Pernah, dulu waktu umur Abah 15 tahun. Abah beserta 3 saudara Abah sudah ikut militer. Yang pelatihan militer itu dilatih oleh tentara Jepang. Hingga pada zaman itu saudara pertama Abah tewas tertembak pada zaman Jepang. Setelah Jepang perang dengan Indonesia dan Indonesia merdeka, ada lagi pemberontak yang disebut gerombolan. Setiap ada gerombolan yang memasuki ke wilayah perkampungan, semua warga sembunyi ke hutan. Karena setiap ada gerombolan, pasti rumah dibakar oleh gerombolan itu. Dan disitulah kakak kedua Abah meninggal, digorok oleh gerombolan itu. Anak itu pun terus menyimak semua yang diceritakan oleh si Abah. Singkat cerita, sampailah waktu menjelang maghrib. Anak itu pun bergegas untuk pulang. Ada sekitar 5 menit, karena memang jarak dari rumah si Abah ke rumahnya itu sangat dekat. Sampailah dia ke rumahnya, mandi, dan persiapan untuk sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, anak itu pun menceritakan apa yang diceritakan si Abah kepada ayahnya, yang dimana ayahnya itu adalah anak dari si Abah. "Pak, tadi abis di rumah si Abah nyeritain zaman dulu perang, katanya kakak si Abah meninggal kena tembak sama digorok waktu zaman gerombolan." "Benar, bahkan saat Abah masih dinas di kehutanan, semua orang tidak berani untuk mencuri kayu di hutan," jawab ayahnya kepada anak itu. "Kenapa harus takut, Pak? Kan badan si Abah kecil. Mungkin badan orang-orang yang suka mencuri kayu badannya pada besar-besar," tanya si Dani kepada ayahnya. Kemudian ayahnya bercerita, waktu si Abah dulu masih menjabat sebagai polisi hutan. Dulu, waktu Abah masih menjabat sebagai mandor di polisi hutan, Abah sering naik turun gunung. Dan di suatu hari, Abah melihat ada orang yang sedang mencuri kayu di hutan pemerintah. Sontak Abah pun nanya kepada orang itu, "Kenaon maneh nah mau tangkal pemerintah? Kita saha maneh?" Kumaha aing we? Lain tangkal maneh ieu, ieu mah pamarentah. Orang yang mencuri kayu itu, bukannya dia mengakui apa yang dia lakukan, tapi dia malah menyerang si Abah dan mengikat si Abah di pohon. Mereka yang 6 orang dengan leluasa menyerang si Abah. Si Abah yang sendiri tidak bisa melawan dan hanya pasrah aja waktu mereka mengikat si Abah di pohon. Melihat si Abah yang sudah terperdaya diikat di pohon oleh mereka, mereka dengan leluasa membawa kayu hasil curian itu ke bawah. Sekitar 10 meter, mereka turun dari tempat itu. Tiba-tiba, "Hoi sia, dia maneh nu tadi nalian aing." Orang yang tadi baru saja turun membawa kayu hasil curian, mereka kaget. Bagaimana caranya si Abah bisa lepas dari ikatan tali, yang memang tali itu diikat dengan kencang sekali. Dan mereka lihat semua tali yang tadi dipakai untuk mengikat si Abah itu putus semua, bukan lepas karena dibuka. Tanpa basa-basi, mereka langsung naik kembali ke atas dengan membawa golok
kapak, dan pekakas lainnya untuk menyerang si Abah. Si Abah yang seorang diri dan tidak membawa apa-apa di tangannya, tiba-tiba si Abah mencabut pohon jati yang ada di depannya, yang sebesar paha orang dewasa. Si Abah mencabut itu dengan tangan kosong dan tidak kesulitan sedikit pun. Lalu dibantingkanlah pohon itu ke depan mereka. Mereka panik. Bagaimana bisa si Abah mencabut pohon sebesar itu dengan tangan kosong? Ada satu orang yang terkena pohon itu, yang tadi dibanting oleh si Abah. Dia terkapar dan teman-temannya langsung lari. Singkat cerita, orang yang tadi terkapar itu dibawalah oleh si Abah ke desa dan dilaporkan kepada pengurus desa setempat bahwa dia telah mencuri pohon pemerintah. Berarti si Abah punya ilmu ya Pak? Tanya si Dani ke bapaknya. Bapaknya hanya bisa diam saja mendengar pertanyaan itu. Lalu, singkat cerita, tahun-tahun terus berlalu. Tibalah di tahun 2018. Di hari itu, si Dani kembali ke rumah si Abah. Si Dani terus bertanya soal apa yang Abahnya miliki. Dan ingat, soal cerita dari ayahnya tentang si Abah yang mencabut pohon sebesar paha orang dewasa dengan tangan kosong. Dia berlogika, bagaimana bisa si Abah mencabut pohon sebesar itu dengan tangan kosong? Dia berlogika, bagaimana bisa sedangkan mencabut pohon singkong saja harus menggunakan tenaga. Ini pohon sebesar paha orang dewasa. Makanya dari itu, si Dani bertanya-tanya apa ilmu yang si Abah miliki. Bah, Abah kan udah hampir 100 tahun. Gigi Abah pun masih bagus. Berjalan masih normal. Bicara pun masih lancar. Apa Abah punya ilmu? Tanya si Dani kepada Abahnya. Abahnya pun menjawab, semua ilmu yang Abah miliki sudah Abah buang ke sungai di sana. Itu udah lama. Dan sekarang Abah sudah tidak punya apa-apa lagi. Si Abah mengakui bahwa dia mempunyai ilmu. Tapi itu dulu. Dan sekarang sudah dibuang semua. Kemudian, hari-hari berlalu. Si Abah pun jatuh sakit. Si Abah tidak bisa berjalan. Namun, penglihatan beserta bicaranya masih lancar. Sudah diperiksa ke ahli saraf dan diurut, tetap saja si Abah tidak bisa berjalan. Hingga sore hari, saudara dari si Dani yang bernama si Indra pergi ke rumah si Abah. Tiba-tiba, dari ujung matanya, dia melihat ada bayangan hitam tinggi besar di ruangan tempat si Abah berbaring. Dia tidak menghiraukannya. Dia hanya menganggap itu adalah cahaya lampu yang terhalangi oleh lemari. Tidak ada hal aneh setelah itu. Tapi keesokan harinya, si Indra jatuh sakit dengan tiba-tiba. Lalu si Dani meminta air doa kepada si Abah untuk mengobati sakit yang diderita si Indra. Dia pun bercerita tentang apa yang si Indra lihat. Dan ternyata benar, itu bukan hanya penglihatan biasa. Karena itu adalah benar. Sosok hitam tinggi besar. Dia datang ke rumah si Abah untuk menjenguk si Abah. Si Abah bercerita bahwa itu adalah penunggu Gunung Sawah yang bernama Raden Arya Manggala. Si Abah bercerita orangnya itu tinggi besar, hitam, rambut panjang, sesuai yang diceritakan si Indra waktu masuk rumah si Abah. Konon katanya, Raden Arya Manggala ini sering datang ke rumah si Abah untuk memberitahu bahwa akan terjadi sesuatu di daerah Gunung Sawah. Seperti halnya waktu itu, saat terjadi longsor di daerah Pamijahan, Medang Layang.
Dia datang ke rumah si Abah memberitahu bahwa akan terjadi bencana di daerah Gunung Sawal. Maksud dan tujuannya datang ke rumah si Abah agar dia berhati-hati menjaga keluarganya dan memberitahu semua orang bahwa akan terjadi sesuatu. Singkat cerita, 5 tahun sudah berlalu dan si Abah masih dalam keadaan yang sama, terbaring, tidak bisa berjalan. Namun anehnya, si Abah masih dapat berbicara dengan lancar dan melihat dengan sangat jelas. Hingga pada suatu hari, si Dani kembali menjenguk si Abah. Dia ngobrol dengan si Abah dan bertanya, "Bah, kenapa Abah masih bisa berbicara dengan lancar? Dan melihat pun sepertinya masih sangat jelas. Apa mungkin Abah mempunyai ilmu untuk awet muda?" Si Abah pun langsung menjawab, "Ilmu yang Abah punya dari zaman dulu sudah Abah buang semuanya. Namun, mungkin untuk penglihatan dan berbicara Abah yang masih lancar, Abah sering membaca bacaan yang diturunkan dari sesepuh Abah." "Bacanya gimana, Bah?" tanya si Dani. "Kalau kamu ingin tahu bacaannya, dengarkan baik-baik." Rep sirep, ti peuting matak caam, ti beurang matak rempan, ti hilir batan ganggi, ti girang batan gangga, ti tengah herang camentrang, mangka welas mangka asih, mangka loba anu asih, asih sapapaosna, rep sirep. Itulah bacaannya. Syaratnya apa aja, Bah? Syaratnya gampang, kamu tidak perlu puasa atau apapun itu. Yang penting selama kamu hidup, mulai saat ini, kalau kamu ingin awet muda, berbicara lancar, mata melihat dengan jelas sampai tua nanti. Setiap kamu mandi, kamu jangan pernah mengelap badanmu dengan apapun. "Terus bagaimana, Bah?" tanya si Dani. "Kamu bisa memakai baju langsung atau menggunakan sarung, tapi jangan pernah mengelap badanmu sama sekali." Itulah obrolan si Dani dan si Abah. Hari-hari terus berlalu, si Abah pun semakin parah. Hingga pada tanggal 11 November 2022, sekitar pukul 5 sore, si Abah menghembuskan napas terakhirnya, meninggal dunia di umurnya yang sekitar 106 tahunan. Kita doakan si Abah semoga diterima di sisi Allah dan diterima amal ibadahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.